Alkitab mencatat 10 orang mati dibangkitkan kembali. Ini di luar daripada orang-orang yang bangkit ketika kematian Yesus. 3 kali kebangkitan terjadi di Perjanjian Lama dan 7 kali di Perjanjian Baru. Orang pertama Alkitab catat dibangkitkan dari kematian adalah anak seorang janda di Sarfat. Anak laki-lakinya jatuh sakit, penyakitnya semakin parah dan dia meninggal. Wanita itu menyerang Elia, menyalahkan dia dan Tuhan. Elia mengesampingkan kata-katanya yang menyakitkan. Dia pergi ke tempat tubuh anak laki-laki ini dibaringkan dan dia berseru kepada Tuhan. 3 kali dia merebahkan dirinya di atas mayat itu dan meminta Tuhan mengembalikan nyawa anak itu. Tuhan melakukannya. 2. Anak perempuan Sunem. Penerus Elia, Elisa, juga membangkitkan seorang anak laki-laki dari kematian. Anak laki-laki itu bekerja di ladang bersama ayahnya dan mengalami sakit kepala. Rasa sakitnya semakin parah dan pada siang hari anak laki-laki itu meninggal. Ibunya, seorang wanita Sunem, mencari Elisa dan menceritakan apa yang terjadi. Dia mengutus hambanya Gehazi untuk meletakkan tongkat Elisa pada anak itu untuk menghidupkannya kembali. Gehazi mencoba tetapi tidak berhasil. Ketika Elisa tiba, dia berdoa kepada Tuhan dan berbaring di atas anak laki-laki itu. Mayat anak laki-laki itu mulai menghangat. Bersin 7 kali dan matanya terbuka. Dia akhirnya hidup. 3. Seorang pria tanpa nama. Dalam salah satu kebangkitan yang lebih aneh, tubuh orang mati dengan tergesa-gesa dibuang ke makam Elisa. Ketika mayat menyentuh tulang-tulang Elisa, ia menjadi hidup dan berdiri. Sangat hidup. Itu tadi adalah 3 kebangkitan yang terjadi dalam Perjanjian Lama. 1 dari Elia dan 2 dari Elisa. Meskipun yang kedua terjadi setelah kematian Elisa. Menariknya, saat Elisa bersiap menggantikan Elia, Elisa meminta 2 porsi roh dari Elia. 4. Anak janda dari Nain. Dalam Perjanjian Baru, Yesus pergi ke kota Nain. Dia melihat seorang anak yang meninggal. Ia berpesan kepada ibu yang berduka, yang juga seorang janda, untuk tidak menangis. Lewat belas kasihan, dia memerintahkan tubuh anak laki-laki yang meninggal itu untuk bangun. Mayat itu duduk dan berbicara. 5. Putri Yairus. Yairus memohon agar Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak gadisnya yang sakit. Sebelum Yesus sampai ke rumah Yairus, gadis itu meninggal. Yesus menyuruh Yairus untuk tidak khawatir dan percaya. Ketika Yesus tiba, dia menyatakan kepada para pelayat yang berkumpul bahwa anak itu tidak mati tetapi hanya tidur. Mereka mengejeknya, mengetahui bahwa anak itu sudah mati. Yesus menjamah tangannya dan menyuruhnya bangun. Kehidupan mengalir kembali ke dalam tubuhnya dan dia berdiri. 6. Lazarus. Lazarus sedang sakit. Saudara perempuannya Maria dan Marta memanggil Yesus untuk datang menyembuhkan saudara mereka yang sakit. Yesus tidak langsung pergi dan Lazarus mati. Pada saat Yesus muncul, Lazarus telah mati dan dikuburkan selama 4 hari. Setelah berinteraksi dengan 2 saudara perempuan yang berkabung, Yesus pergi ke kubur tempat jenazah Lazarus dibaringkan. Yesus menyuruh mereka membuka segel itu, tapi orang-orang menolaknya. Mereka khawatir akan bau busuk dari tubuh Lazarus yang membusuk. Namun akhirnya mereka menggulingkan batu itu sehingga membuka pintu masuk ke kubur.
Yesus memerintahkan Lazarus untuk keluar. Lazarus melakukannya. 7. Kebangkitan banyak orang kudus di Yerusalem pada waktu kematian Yesus. Ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah dua, bumi berguncang dan kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang dikuburkan di kuburan menjadi hidup. Mereka mengalami kebangkitan. Kita tidak tahu nama mereka dan berapa jumlahnya, namun kemunculan mereka kembali pasti akan mengejutkan semua orang. Kebangkitan massal ini secara simbolis menunjukkan kemenangan Yesus atas kematian yang ditegaskan dengan banyaknya orang yang bangkit dari kematian. Sekaligus menegaskan firman-Nya, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." 8. Tabita atau Dorcas. Pada waktu gereja mula-mula, Petrus juga membangkitkan seseorang dari kematian, namanya Tabita atau disebut juga Dorcas, dan dia tinggal di Yopi. Ketika dia meninggal, orang-orang di kampung halamannya memanggil Petrus. Ketika dia tiba, dia berlutut dan berdoa. Kemudian dia menoleh ke wanita yang meninggal itu dan menyuruhnya bangun. Dia membuka matanya, melihat Petrus dan duduk. Semua orang takjub. 9. Paulus membangkitkan Eutikus. Saat Paulus berkhotbah di Troas, Eutikus yang duduk di jendela tertidur dan terjatuh dari 3 lantai hingga tewas. Paulus bergegas turun dan memeluk pemuda itu. Dia menyatakan dia hidup. Kemudian mereka merayakannya. 10. Kebangkitan Yesus. Ini semua adalah kebangkitan yang paling menakjubkan dan membuka mata. Kebangkitan Yesus dari kematian. Kemenangan Yesus atas kematian mengubah segalanya, selamanya. Dengan bangkit dari kematian, Dia mengambil kuasa iblis dan membebaskan kita dari cengkeraman kematian.